Pemirsa, nilai tukar petani atau NTP adalah indikator untuk mengukur dan meningkatkan daya beli petani agar terjadi pergerakan perekonomian masyarakat di pedesaan karena sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dalam arti luas. Tingkat kesejahteraan petani sering diukur dengan NTP, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu angka indeks NTP perlu dijaga sehingga kesejahteraan petani terjaga, ketersediaan pangan turut terjamin. Analis kebijakan ahli Madya Kabupaten Badung, Dwi Atmika Arya Rumawan menjelaskan, menurutnya angka indeks NTP ini antara lain disebabkan petani sangat tanggap terhadap perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan harga, sehingga perkembangan produksi meningkat cepat melebihi kemampuan pasar untuk menyerap sehingga terjadi penurunan harga. Untuk menjaga harga pasar hasil produk petani, maka diperlukan campur tangan pemerintah yang lebih intens dan tepat untuk serta berkelanjutan. Ketika memasuki pandemi COVID-19, pemerintah meningkatkan NTP untuk menjaga stabilitas produk baik kualitas maupun kuantitas dan kontinuitasnya, serta menjaga agar petani tetap berproduksi dengan meningkatkan pemajuan protokol kesehatan sampai ke desa-desa lebih serius dan berkelanjutan, sehingga di desa terpantau dan terjamin kualitas kesehatannya. Perubahan nilai tukar petani NTP dalam kenyataannya lebih merugikan daripada menguntungkan petani. Artinya di dalam berusaha tani, pendapatan yang diterima petani lebih kecil daripada biaya produksi ataupun perubahan rasio pendapatan di sektor pertanian terdapat pendapatan di sektor non-pertanian cenderung lebih sering negatif daripada positif. Oleh karena itu, NTP ini mempunyai korelasi positif dengan kemiskinan. Tahun 2019 terlihat dalam data statistik indeks NTP masih di atas 100. Kondisi COVID yang dimulai awal 2020 membawa dampak menurunnya NTP di angka rata-rata 93,75, kemudian menurun lagi memasuki data 2021, walaupun tidak begitu dalam sehingga perlu berbagai upaya strategis untuk menjaga dan mengangkat atau menaikkan untuk mencapai NTP sama dengan atau lebih besar 100 agar petani bisa tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Petani pasti tidak bisa sendiri, perlu pengawalan dan pendampingan dari pemerintah dan membuat program pendampingan kepada petani dari on hingga off untuk dapat meningkatkan NTP. Menurut Suharso, dalam upaya pencapaian target peningkatan NTP, maka diperlukan strategi jalur ganda, antara lain pertama menurunkan biaya produksi usaha tani dengan program data karya, kedua meningkatkan akses pasar dan distribusi produk pertanian, memaksimalisasi sistem rantai dingin, hilirisasi nilai tambah, penetapan harga acuan, pembentukan korporasi petani dan membangun kondisi pasar pertanian yang adil bagi produsen dan konsumen. Dalam situasi pandemi, NTP di Bali sebaiknya tidak turun karena merupakan satu-satunya sektor yang paling populis dan favorit masih mampu bertahan dengan kondisi ekonomi terkoyak, terutama yang disebabkan oleh sektor pariwisata beserta ikutannya. Bali Pos melaporkan.